Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Erika. Iya. Mudah-mudahan semua adik-adik yang berada di rumah dimanapun berada baik-baik semua ya. Amin. Oke, sekarang adik-adik kita mau ibadah, kita mau memuji Tuhan kita. Nah, semua harus sikap yang baik ya, sikap yang baik. Jauhkan semua yang bisa membuat adik-adik ke distract dalam memuji Tuhan nanti. Dan kita mau memanjatkan pujian kita mau bernyanyi mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mau ulangi sekali lagi. Kita mau bilang, Tuhan, aku ingin mengenalmu, melihat karyamu di dalam hidupku. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Adik-adik, mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu yang hadir pada minggu pagi ini ya Tuhan. Kami rasakan hari ini dan Tuhan, sekiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami minggu pagi ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir nanti, supaya melalui ibadah ini kami lebih mengenal-Mu lagi Tuhan, kami lebih mengenal karya-Mu di dalam hidup kami lagi ya Tuhan. Dan Tuhan, sekiranya Tuhan juga berkati sikap kami dalam mengikuti ibadah minggu pagi ini ya Tuhan. Berkati tangan, kaki, mulut, mata kami Tuhan, supaya kami dapat fokus untuk
menyembah-Mu saja Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan saja nanti ya Tuhan. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kita tanya kabar dulu ya. Kak Kesi gimana kabarnya? Sehat-sehat Kak, baik. Iya, puji Kak Erika Tuhan. gimana? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Baik Kak. Oh ya, baik ya. Mewakili ya. Iya benar. Oke, adik-adik di rumah kita mau bernyanyi lagu Satukanlah Hati Kami. Yuk kita sama-sama mau bangkit berdiri, sama-sama bangkit berdiri. Jangan malu-malu ya, walaupun di rumah jangan malu, oke? Kalau memuji nama Tuhan itu nggak boleh malu-malu, ya? Yuk kita mau bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Sambil bertepuk tangan ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi lebih semangat ya. Boleh sambil tepuk tangan. Kanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan tangan sekali lagi. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Keluarga dan kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi. Keluarga kerajaan Allah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Oke, Lagu ini mengajarkan kita untuk ini ya Kak, nggak membeda-bedakan siapapun. Iya benar. Mau yang putih kulitnya, yang hitam kulitnya, sawo matang. Iya benar. Mau yang rambutnya lurus, keriting Keriting semua, nggak ada semuanya. bedanya ya di mata Iya, Tuhan benar. ya Kak. Karena hari ini kita belajar tentang berbeda ya. Benar Kak. Ya, jadi jangan nanti ini kayaknya kulit putih jadi Iya, berkumpul sama kulit-kulit oh, putih doang. jangan ya, gitu. kita semuanya sama. Ya, minggu lalu juga kita belajar tentang sehati sepikir. Nah, jadi kita tidak ada yang berbeda-beda, kita semua anak Tuhan, ya. Yesus, karena Yesus cinta semua anak ya Kak. Semua anak di dunia. Iya benar. Dan
Untuk itu kita mau angkat puji-pujian kita ya Kak. Kita mau Oke. mengangkat puji-pujian kita. Yesus cinta semua anak. Oke. Semua boleh bangkit berdiri lagi ya Kak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi dengan tegas kita mau bilang Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi yuk, lebih semangat yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, benar ya? Yesus cinta semua anak di dunia. Jadi nggak ada yang boleh membeda-bedakan Iya, teman-temannya. nggak ada yang boleh membeda-bedakan teman-temannya. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Oke, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang berbeda itu gimana sih? Apa sih yang harus berbeda? Apa sih yang harus sama? Nah, kita mau belajar ya dari firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Ambil sikap berdoa yang tenang ya. Oke, yuk sama-sama kita bernyanyi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh kita mau bilang dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya nih anak sekolah Minggu Bandung Pusat? Puji Tuhan ya kalau sehat semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Juga dalam situasi pandemi pun Tuhan masih menjaga kami dan keluarga kami, sehingga juga hari ini kami bisa tetap mengikuti ibadah dengan menggunakan teknologi yang ada. Kiranya Tuhan berkati waktu yang ada supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini, ampuni salah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, untuk hari ini kita akan mendengar firman dari Perjanjian Baru yang diambil dari kitab 1 Korintus. Silahkan adik-adik boleh buka Alkitabnya ya, boleh di buku ataupun juga Alkitabnya di handphone. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Sekali lagi abang bilang 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Bagi adik-adik yang sudah dapat katakan amin ya, lebih keras katakannya di rumah. Baik adik-adik, mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Abang akan bacakan dari sini dan silahkan adik-adik juga baca di tempat masing-masing. Kita mulai. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Adik-adik, dikisahkan dalam satu waktu, di dalam satu tubuh terjadi konflik di antara anggota-anggota tubuhnya, adik-adik. Jadi karena mata kesel dengan mulut, karena mata berpikir, waduh, kenapa ya saya 12 jam harus terbuka gitu ya. Sedangkan kalau mulut itu bekerja hanya waktu makan pagi, makan siang, makan malam, dan juga kalau cuman ngomong gitu ya. Tapi kalau mata harus lebih banyak menginikan katanya ya, harus lebih banyak melihat sekian jam gak berhenti-berhenti. Terus telinga bilang lagi adik-adik, telinga bilang, wah saya apalagi 24 jam nih harus bekerja terus, kata telinga adik-adik. Jadi saya bahkan kalian sudah tidur pun mata udah menutup mata istirahat, mulut udah tertutup ketika tidur, saya masih harus mendengar. Makanya ketika walaupun lagi tidur ada orang yang mengetuk pintu,
kita pasti kebangun karena ada telinga yang mendengarkan itu. Jantung juga bilang, waduh. Kaki juga bilang, wah kalian sombong sekali, saya juga nggak mau dengan kalian. Tangan juga bilang begitu, waduh kenapa ya kalian ngomongnya begitu. Jadi mereka semua memutuskan jalan masing-masing adik-adik. Dan akhirnya ketika jam makan siang tiba, mulut bilang, saya pengen makan nih gitu. Terus tangan bilang, enggak, saya nggak mau makan gitu. Terus kata mulut, ya udah kalau tangan nggak mau memasukkan makanan ke mulut, nggak apa-apa, saya bisa ambil sendiri, kata mulut adik-adik. Dan mulut mau berjalan ke meja makan, tapi kaki nggak mau jalan adik-adik. Wah, kaki bilang, enggak, saya nggak mau berjalan, saya mau berdiri aja di sini gitu ya. Dan ketika itu ada kebakaran terjadi gitu ya adik-adik, ada bel di pintu yang dibuka gitu ya, dan segala macam, ada katel yang udah matang di dapur. Dan telinga mendengar itu adik-adik. Telinga bilang, wah kita harus matikan itu sebelum airnya habis. Kita harus matikan api itu yang terbakar supaya jangan menjalar terlalu banyak, memakan habis barang-barang yang lain. Tapi kaki nggak mau bergerak karena mereka bilang, enggak, saya bukan bagian dari tubuh. Dan adik-adik apa yang terjadi? Ya perutnya keroncongan dan lemas, tidak ada tenaga, semua tidak ada tenaga. Memang mulut yang tidak makan, tetapi ternyata karena mulut tidak makan, perut tidak terisi, maka tangan untuk bergerak pun tidak sanggup. Kaki pun untuk bergerak tidak sanggup gitu ya. Telinga pun udah mulai kurang-kurang pendengarannya. Mata pun agak lemas sedikit. Kenapa? Karena mereka saling mengatakan bahwa kami lebih penting dari yang lain. Adik-adik, kalau kita lihat ya, itu mungkin satu ilustrasi yang lucu, atau juga mungkin bagi kita kok aneh ya, bisa tangan tidak mau menganggap dia bagian dari tubuh gitu ya. Tapi adik-adik, dalam sejarahnya disebutkan bahwa jemaat Korintus ini salah satu kota adik-adik zaman dulu, dan disebutkan Korintus ini kota yang maju. Bahkan dikatakan bahwa Korintus ini bisa dianggap kota metropolitan ya. Kalau kota metropolitan berarti mirip-mirip dengan kota Jakarta, kota Surabaya, kota Medan, itu kota-kota besar adik-adik. Dan Paulus lah yang pertama kali memberitakan Injil di Korintus gitu. Jadi dia memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias, bagaimana Yesus yang adalah Allah rela turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, karena manusia sudah berdosa semua gitu. Semua manusia sudah berbuat salah juga gitu, sehingga semua manusia tidak ada yang layak di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa lagi bersama dengan Tuhan, karena Tuhan suci. Tidak mungkin ada setitik noda dosa dengan Allah. Jadi manusia tidak bisa bersama dengan Allah gitu. Makanya Allah turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus, dan Allah lah yang menebus dosa manusia dengan kematian Yesus di kayu salib. Karena zaman dulu adik-adik, Yesus, Allah sudah katakan ya kepada umat Israel bahwa untuk menebus dosa harus ada darah yang tercurah gitu ya. Itu yang kita peringati juga pada waktu yang lalu Paskah adik-adik ya. Beberapa waktu yang lalu, kita minggu lalu mungkin, kita memperingati Paskah, di mana darah anak domba itu dioleskan di pintu di bangsa Israel, di rumah-rumah mereka, sehingga ketika malaikat maut melewati, maka anak sulung bangsa Israel tidak meninggal gitu, karena ada darah domba di pintu mereka gitu. Jadi darah itu dari dulu sudah menjadi satu bagian dalam agama, di mana itu menjadi penembus dosa manusia gitu. Tetapi darah itu hanya berulang, tidak kekal sifatnya. Makanya lah darah Yesus tercurah adik-adik. Sehingga itulah yang diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang. Dia ceritakan kepada jemaat Korintus, dia ceritakan kepada di kota Efesus, dia ceritakan kepada orang-orang di kota Filipi. Nah, di Korintus ini salah satu kota besar, mereka banyak yang jadi percaya adik-adik, jadi mereka orang Kristen gitu. Tetapi begitu orangnya bertambah, mulai ada perpecahan, mulai ada kelompok-kelompok di antara orang-orang Kristen ini. Apa kelompok-kelompoknya? Mereka menyebut mereka golongan, wah kami nih golongan Paulus. Jadi mereka mengatakan kami pengikut Paulus nih gitu. Ada yang lain, wah kami pengikut Kefas. Adik-adik tahu siapa itu Kefas? Kefas itu adalah Petrus gitu ya, nama lain dari Petrus. Mereka bilang kami pengikut Petrus nih gitu ya. Ada yang lain mengatakan kami pengikut Apolos. Siapa Apolos itu? Katanya Apolos itu salah satu pengkhotbah yang bagus adik-adik, pengkhotbah yang pintarlah berkhotbah gitu. Ada yang lain nggak mau ketinggalan gitu ya. Kalau kalian hanya pengikut manusia,
Paulus, Petrus, Apolos, kami pengikut Kristus. Wah, ada golongan-golongan di antara orang Kristen loh adik-adik. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok di dalam itu. Mungkin karena apa? Ya ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Jadi mereka mulai membentuk kelompok. Nah, tapi begitu Paulus mendengar berita ini adik-adik, dia ingatkan ke orang-orang Korintus. Dan dia sangat mengasihi mereka. Apa yang dia bilang bahwa jangan ada perpecahan di antara kamu. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Paulus katakan, saudara-saudara, saya mengasihi kamu, gitu ya. Demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus katakan, ingat, Tuhan kita itu Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus katakan ini zaman sulit loh. Ketika Kristen awal-awal adik-adik, ketika Petrus masih hidup, ketika Paulus masih hidup, wah mereka dianiaya karena mereka dianggap ajaran sesat gitu ya. Karena mereka bilang Yesus Tuhan gitu, padahal memang Yesus Tuhan gitu, tapi mereka dianggap sesat. Bahkan Paulus sendiri dulu dia menganiaya orang Kristen karena menurut dia orang Kristen sesat gitu, dimana mereka menuhankan Yesus gitu. Tapi begitu Paulus dulu masih Saulus namanya, pergi ke Damsyik untuk menganiaya, menyiksa orang Kristen, memasukkan mereka ke dalam penjara. Yesus Kristus menangkap Paulus di tengah jalan ya adik-adik, dan ada sinar katanya, dan disebutkan di sana bahwa suara itu berkata kepada Saulus gitu ya adik-adik. Suara itu berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus atau Paulus tahu bahwa itu bukan suara manusia. Maka Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus adik-adik ketika dia berjalan ke Damsyik. Adik-adik bisa baca nanti di Kisah Para Rasul ya. Dan suara itu menjawab dengan jelas, apa? Akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya itu. Dan sejak itu adik-adik, Paulus menjadi orang yang mengabarkan Injil, yang juga sama menjadi seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti murid-murid yang lain. Dia pun mengajarkan tentang Injil kemana-mana. Dan Paulus katakan bahwa jangan ada perselisihan di antara kamu. Kamu nih orang-orang Kristen, kamu nih orang-orang percaya. Masa di antara kamu pun ada konflik? Masakan di antara kamu dengan kita zaman susah, kita dikejar-kejar, kita dianiaya, kamu membentuk kelompok-kelompok sendiri? Dan kata Paulus kepada mereka adalah, ini melalui surat ya adik-adik. Kalau zaman dulu itu makanya ada surat-surat ya, ada surat 1 Korintus, surat 2 Korintus, artinya surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, yang diilhami oleh Allah gitu ya. Jadi Allah yang mengilhami isinya kepada Paulus. Dan dikatakan di sini bahwa hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Adik-adik, bagaimana dengan kita gitu ya? Tema kita minggu ini adalah tentang perbedaan. Pasti perbedaan akan selalu ada ya adik-adik ya. Kalau kita lihat jari kita saja ini semua berbeda ya. Ini jempol gitu ya, kita pakai untuk mengatakan bagus atau tidak bagus. Kita pakai nih, ini telunjuk kita pakai untuk di mana jalan ke sana. Kalau ada orang tanya kita tunjuk ke sana gitu ya. Ini jari tengah dan ini jari manis, ini jari kelingking, semua beda adik-adik. Nggak ada yang sama ya, padahal berada di tangan yang sama. Yang mana kira-kira paling yang berharga adik-adik? Dan mungkin kita katakan jempol yang paling berharga, atau mungkin kita katakan jari manis paling berharga karena di jari manis ini nanti letakin cincin atau segala macam gitu ya. Ada yang mengatakan jari kelingking atau jari apa gitu ya, segala macam adik-adik. Tapi kalau adik-adik ditanya jari yang mana kira-kira adik yang ikhlas untuk diambil jarinya, pasti kita nggak mau ya adik-adik. Karena bayangkan kalau cuman punya 4 jari nih ya, padahal kelingking mungkin menurut kita apa ya gunanya gitu ya, karena tidak terlalu sering dipakai. Tapi coba kita cuma punya 4 jari adik-adik, agak sulit kan bergerak, apalagi kita dari kecil udah punya 5 jari gitu ya. Coba kalau jari manis yang nggak ada juga sulit. Artinya mereka harus sama-sama. Bahkan kalau jari jempol juga nggak ada, kita nggak bisa mengambil sesuatu. Jadi jari kita pun sudah berbeda. Kita dengan adik kita, dengan kakak kita pun berbeda adik-adik. Padahal kita punya ayah dan mama yang sama, punya papa dan mama yang sama, tapi bisa berbeda gitu ya. Bahkan walaupun kita sama-sama laki-laki dengan abang kita, adik kita, ataupun sama-sama perempuan dengan kakak kita atau adik kita, tapi tetap beda gitu ya. Tetap bisa dibedakan gitu. Artinya orang bisa lihat ini si Anu, ini si Anu gitu ya. Padahal
kita satu mama, satu bapak, kita dibesarkan atau berasal dari perut yang sama gitu ya. Kita makan makanan yang sama gitu. Kita dibesarkan dengan yang sama tapi berbeda gitu. Apalagi dengan orang lain di luar keluarga kita gitu ya. Dengan teman-teman kita, waduh sudah banyak berbeda. Tapi mari kita ingat bahwa ketika berbeda berarti Tuhan kita sangat atau maha kreatif adik-adik. Dia bisa menciptakan yang begitu beragam, tidak sama. Beda kalau dengan adik-adik beli barang gitu ya. Biasanya sama kan, kalau lihat ciki itu mirip semua ya, buatan pabrik gitu ya. Kalau ada sepatu merek tertentu bisa mirip semua atau sama persis gitu ya. Atau kalau adik-adik beli handphone gitu ya, dengan ini yang sama bisa. Jadi adik-adik, itu tema kita hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya kami bisa belajar dan menghargai perbedaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Itu aja adik-adik, sampai bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Jadi ya kita sama semua. Jadi nggak boleh beda-bedakan ya, sama kayak firman kita yang tadi. Oke, selanjutnya kita mau ngapain Kak? Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ya. Oke, jadi seperti biasa kita mau mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Sambil kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh bersuka cita, bersyukur. Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh pimpin ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Ajari kami Bapa, biar apapun yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa khusus untuk orang tua kami. Berkati mereka Bapa, berikan mereka rezeki, umur yang panjang. Berikan mereka kesehatan biar mereka boleh bersukacita selalu, bersyukur, dan boleh membimbing kami anak-anaknya dengan baik. Berdoa juga untuk persekolahan kami, Bapak berkati sekolah kami, baik kami yang sudah aktif ke sekolah maupun masih dari rumah, berkati Bapak, berikan kami kepintaran agar apa yang diajarkan oleh guru kami boleh mengerti dan kami boleh memahaminya dengan baik. Berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini, biarlah persembahan ini boleh digunakan oleh gereja Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar lagi kami juga akan berpisah, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati aktivitas kami. Ini kami Bapa, Tuhan jagai kami, jagai mulut, jagai tubuh kami agar kami selalu tercermin sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau lah yang punya punya kerajaan, kuasa, dan kuasa sampai selamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, Selamat hari ibadah Minggu kita semua. sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan.